played 2.5 minutes of stoppage time. England trail by 2-1. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup finals. Give that man a knighthood. David Beckham, el golpe de David Beckham, golazo del inglés. Goal. A free kick struck to perfection. Sepanjang sejarah sepak bola, ada begitu banyak pemain dengan kemampuan umpan dan tendangan bebas luar biasa. Tetapi, ada satu pemain yang kemampuannya tersebut bisa dikatakan lebih baik dari yang terbaik. Saya yakin, jika semuanya akan setuju, jika nama David Beckham dinobatkan sebagai pemain dengan kemampuan passing dan tendangan bebas terbaik dalam sejarah sepak bola. Pernyataan tersebut berdasar pada apa yang ditampilkan di lapangan. Bola mencari kepala, bukan kepala mencari bola. Kalimat tersebut mungkin pernah kalian dengar sebagai penegas betapa hebatnya Beckham kala memberikan umpan yang sangat memanjakan rekannya. Memang, Beckham bukanlah pemain dengan torehan gol tendangan bebas terbanyak dalam sejarah. Tetapi, ketika bola mati berada di kakinya, peluang terciptanya gol sangat tinggi. Hingga saat ini, tendangan bebasnya masih dianggap sebagai yang terbaik, yang selalu dikenang, dan hampir selalu menjadi yang terindah yang pernah ada. Gelar Master of Free Kick atau Free Kick legendari layak disematkan untuk David Beckham. David Beckham. It's Beckham. And it's in. He's done it now. Dia adalah generasi Class of 92 atau juga disebut Vergi Bebes yang merupakan salah satu generasi terbaik yang pernah dilahirkan Akademi Manchester United. Generasi yang mampu memberikan treble winner bagi Setan Merah yang menjadikan mereka klub Inggris pertama yang mampu meraihnya. Di masanya, ia adalah salah satu gelandang idaman para penyerang terbaik dunia. Bicara mengenai Beckham, bukan hanya bicara tentang sepak bola. Di luar lapangan, namanya juga selalu menjadi buah bibir lantaran Beckham juga dianggap sebagai selebritis dunia berkat penampilan, popularitas, dan paras tampannya. Popularitasnya bahkan tak kalah dengan para artis ternama dunia seperti Tom Cruise ataupun Will Smith. Lantas, bagaimana perjalanan seorang David Beckham dalam menapaki karirnya hingga ia menjadi seorang legenda sepak bola dan bintang dunia? Simak kisahnya. He's going to go for it. Oh yes! A new look. Beckham. Well, when you think it's done, the impossible often enough. Tries to cook something. Great cross! Wonderful header! 2-0. Beckham que puede incluso chutar desde ahí, chuta Beckham, golazo, gol
Frío, la lata. Este conjunto. ¡Qué caño espectacular de Beckham! Fallaba Beckham. Leytonstone, London, Inggris. 2 Mei 1975 adalah hari kelahiran David Robert Joseph Beckham. Dia merupakan anak pertama dari pasangan David Edward Alan Beckham dan Sandra Georgina. Orang tuanya merupakan penggemar berat Manchester United dan David Beckham mewarisi cinta orang tuanya pada Setan Merah. Mereka bahkan sering melakukan perjalanan sejauh 200 mil dari London ke Old Trafford untuk menghadiri pertandingan kandang Setan Merah. Kecintaan sang ayah terhadap sepak bola ini kemudian juga ditularkan kepada Beckham kecil. Minatnya pada sepak bola memang begitu luar biasa. Di sekolah, setiap kali para guru bertanya, "Apa cita-citamu?" Saya selalu menjawab, "Saya ingin menjadi pesepak bola. Saya selalu menginginkannya." Demikian kata Beckham dalam sebuah wawancara. Ketika Beckham berusia 11 tahun, dia mengikuti turnamen yang digelar oleh sekolah sepak bola milik Sir Bobby Charlton di Manchester. Bersama timnya kala itu, Radway Rovers, yang juga dilatih oleh sang ayah, mereka berhasil keluar sebagai juara. Keberhasilan tersebut memberi Beckham tiket sesi latihan di Barcelona sebagai bagian dari kompetisi pencarian bakat. Whoa. Try and get it to the bit over the back. Whoa. Setelahnya, Beckham sempat mengasah kemampuannya bersama Brimstone Rovers dan Tottenham dalam beberapa waktu. Sebelum akhirnya, ia resmi bergabung dengan Akademi Setan Merah pada 1987 ketika usianya 12 tahun. Ibu saya mendapat telepon di rumah. Telepon itu langsung dari Sir Alex. Ayah saya sangat terkejut. Kemudian, Sir Alex meminta saya bergabung dengan Akademi Manchester United. Left here. When we got there, it was just brilliant. Signing the paper. Dari sinilah perjalanan luar biasa Beckham dimulai. Beberapa musim di akademi, bakatnya terus memperlihatkan kemajuan. Yes. Pada Juli 1991, Beckham muda ditarik ke Manchester United B. Ketika itu, dia tergabung bersama pemain muda berbakat lainnya seperti Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, Phil Neville, hingga Nicky Butt yang kemudian dikenal sebagai Class of 92. Class of 92 adalah sekumpulan anak muda yang kebanyakan lulus dari Akademi MU pada tahun 92. Sekumpulan pemain muda berbakat tersebut muncul dari ide Sir Alex Ferguson yang ingin memajukan klub melalui pembinaan pemain muda di akademi. Seperti diketahui, pada saat itu MU memang tengah mengalami masa paceklik. Mereka yang terakhir kali merajai Eropa pada tahun 1968 beberapa kali terombang-ambing. Mulai dari turun kasta pada 1974 sampai terus dijadikan bulan-bulanan Liverpool telah menjadi makanan sehari-hari United di tengah pencarian jati diri yang sebenarnya. Namun, setelah generasi emas ini muncul, era baru dimulai, MU mulai mengalami kemajuan pesat. Di bawah asuhan Eric Harrison, puncak dari kehebatan mereka tertuang pada kompetisi FA Youth Cup musim 91-92. Mereka keluar sebagai juara.
Turnamen itu diikuti oleh pemain-pemain berusia di bawah 18 tahun. Setelahnya, satu persatu dari mereka mulai naik ke tim utama dan menjalani karir profesional. David Beckham melakoni debut seniornya bagi MU pada 23 September 1992. Dia masuk sebagai pengganti di usia 17 tahun. Ketika itu, Setan Merah bentrok kontra Brighton and Hove Albion di ronde kedua Piala Liga yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada musim 94-95, dia sempat dipinjamkan ke Preston North End untuk mendapatkan pengalaman lebih. Di sana, dia tampil bagus dan mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan. I bet he wished he'd had the money. Beckham loved Preston and the feeling was mutual. Melihat performanya, beberapa bulan berselang, Beckham dipulangkan ke Old Trafford dan bermain di beberapa pertandingan. Setelah akhir musim 94-95, pemain berpengalaman seperti Andre Kanselskis, Mark Hughes, dan Paul Ince meninggalkan klub. Sir Alex menggantikan mereka dengan para pemain muda. Memasuki musim 95-96, Beckham mulai bermain reguler dan menjadi gelandang sisi kanan pilihan utama Sir Alex Ferguson. Bermain dengan sekumpulan pemain hebat sekelas Eric Cantona, Andy Cole, Roy Keane, hingga Peter Schmeichel tentu menjadikan MU lingkungan yang sempurna untuk meningkatkan keterampilannya. Musim itu, dia bermain dalam 39 laga dengan sumbangan 8 gol dan 5 assist. Hitchcock backpedaling furiously. Beckham scores for Manchester United. Beckham bantu MU merengkuh gelar FA Cup dan Premier League musim tersebut. Setelah musim itu, dia berkembang semakin pesat dan menjadi andalan Setan Merah. Kepindahan Mark Hughes ke Chelsea membuat nomor punggung 10 diberikan kepada Becks. Ia memakai nomor itu mulai musim 96-97. Di hari pertama musim Liga Inggris, Beckham mencetak gol brilian ke gawang Wimbledon. And Beckham saw Sullivan off his line. Oh! That is absolutely phenomenal. Kala itu, dia melihat penjaga gawang Wimbledon berdiri jauh dari gawang, kemudian menendang bola dari jarak sekitar 55 meter dan masuk ke gawang. Gol itu kemudian tercatat sebagai gol terjauh sepanjang sejarah kala itu. Sebuah gol yang kemudian menaikkan pamor David Beckham di kancah sepak bola dunia. Itu mengubah hidup saya. Bola itu seakan berada di udara selama berjam-jam dan semuanya menjadi sunyi. Kemudian bola masuk dan itu melesat begitu saja. Solskjaer. And Beckham is there. Left and right he shoots. Sepanjang musim itu, David Beckham terus tampil memukau. 12 gol dan 10 assist berhasil ia kemas. That's going to be Beckham. Oh, it's another classic from young David Beckham. Gelar Premier League pun kembali direngkuh Setan Merah. Musim itu juga, dia menerima penghargaan PFA Young Player of the Year, sekaligus mendapat panggilan timnas Inggris pertamanya. Setelahnya, Beckham tak tergantikan selama masanya di Old Trafford. Umpan-umpan akuratnya kerap menjadi kunci suburnya para penyerang Setan Merah. Beckham's ball in and Cole. Beckham with a cross, scores near post. Beckham. Oh, look at that. Solskjaer brought it down. Tendangan bebasnya adalah sesuatu yang sangat spesial dan selalu dinantikan. Hal tersebut tak lepas dari kerja keras Beckham yang selalu melatih passing dan kemampuan bola matinya. Ada sebuah cerita
tentang pemberian nomor punggung 7 untuk Beckham. Pada akhir musim 96-97, Eric Cantona yang merupakan sosok ikonik di Old Trafford kala itu memutuskan pensiun di usia yang masih sangat produktif. David Beckham mengisahkan, "Ketika itu, saya sedang liburan musim panas. Tiba-tiba berdering telepon dari Sir Alex. Dia mengabarkan kepada saya bahwa klub telah merekrut Teddy Sheringham dari Tottenham. Nomor 10 akan diberikan kepadanya. Bos berkata kepada saya, 'Jangan khawatir tentang hal itu.' Kemudian, telepon mati." Kabar itu membuat Beckham hancur sepanjang musim panas. Walaupun Beckham menyatakan bahwa ia menginginkan tetap menggunakan nomor 10, tetapi Sir Alex tak mengubah keputusannya. Setelah berlibur, Beckham kembali ke klub untuk persiapan menjalani tur pramusim. Sir Alex kemudian memanggilnya ke ruangan manajer. Dia mengabarkan bahwa Beckham akan menggunakan nomor 7 mulai musim 97-98. Seketika, Beckham yang semula merasa kesal dengan keputusan sang manajer berubah menjadi orang yang paling bahagia. Itu kabar gembira. Sebagai seorang fans MU, kalian tentu tahu bahwa nomor 7 telah digunakan oleh para pemain terbaik klub ini. Saya merasa terhormat, senang, sekaligus merasa gugup karena harus mencapai yang telah dilakukan para pemilik nomor 7 sebelumnya, ungkap David Beckham. Tetapi, perlahan tapi pasti, Beckham mampu mengalahkan beban moral yang terdapat pada nomor 7 yang dianggap keramat tersebut. Bersamaan dengan penampilannya yang selalu memukau di lapangan, para fans mulai memujanya sebagai ikon baru di Old Trafford. Beckham, he was always going to go for it. Oh yes! A new look. It is Beckham. Oh. It's a marvelous. Setelah mengakhiri musim 97-98, Beckham bersama timnas Inggris terbang ke Prancis untuk berlaga di Piala Dunia 98. Pada turnamen tersebut, ada satu momen yang membuat karirnya berada di titik nadir dan menjelma menjadi musuh publik nomor 1 di Inggris. Momen yang mengubah hidup David Beckham tersebut adalah kartu merah yang diterimanya pada babak 16 besar saat timnas Inggris berjibaku melawan Argentina. Saat itu, Beckham dilanggar gelandang Argentina, Diego Simeone, dan terjatuh. Beckham yang tersulut emosi kemudian mengangkat kaki kanannya dan menendang Diego Simeone pada menit ke-47. Tanpa ampun, wasit langsung mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Timnas Inggris pun harus bermain 10 orang di sisa waktu pertandingan. Buntut dari tindakannya itu menjadikan Beckham seolah-olah adalah orang yang paling tidak disukai di Inggris. Terlebih, timnas Inggris juga harus rela menelan kekalahan dari Argentina lewat babak adu penalti. Itu adalah momen terburuk dalam karir saya. Saya akan selalu menyesali aksi saya pada laga malam itu. Saya meminta maaf kepada pemain Inggris dan manajemen. Saya juga ingin para supporter Inggris tahu betapa dalam penyesalan saya, kata Beckham seperti dilansir dari BBC. Ketidaksukaan publik Inggris itu baru pudar setelah gol tendangan bebas indahnya ke gawang Yunani pada 2001 memperbaiki namanya di tanah Britania. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Itu menjadi salah satu momen magis bagi David Beckham. Sebab gol tersebut memastikan langkah Inggris lolos ke Piala Dunia 2002. Setelah momen buruk di Piala Dunia 98, Beckham kembali ke Manchester untuk menjalani musim 98-99. Musim itu menjadi musim terbaiknya bersama United, bahkan mungkin bisa dikatakan adalah musim terbaik sepanjang karir profesionalnya. Bagaimana tidak, musim itu Manchester United mampu meraih treble winner.
gelar Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions berhasil dimenangkan dalam satu musim. Di Liga Inggris, MU berhasil mengungguli Arsenal dan Chelsea sebagai pesaing terkuatnya, menjadi juara FA Cup setelah menumbangkan Newcastle dan menjadi kampiun Eropa setelah mengalahkan Bayern Munchen di partai final. Hebatnya, pada final Liga Champions, Beckham menjadi kunci kemenangan setelah umpan-umpannya berkontribusi besar terhadap terciptanya 2 gol kemenangan Setan Merah. Luar biasa. Berkat penampilannya di musim itu, ia masuk nominasi 3 besar calon peraih Ballon d'Or 1999. Sayangnya, ia hanya menempati posisi kedua di bawah penyerang Brazil, Rivaldo. David Beckham telah meningkatkan kemampuannya ke kelas dunia. Kebintangannya semakin melejit setelah ia menikahi Victoria Adams pada 99 yang merupakan anggota grup pop Spice Girl yang terkenal. Keputusan itu membuat dirinya banjir tawaran iklan hingga menjadi brand ambasador produk terkenal, mengubah panggilan Beckham menjadi Becks sebagai nama bekennya. Dengan bantuan Victoria, membuat citra dan popularitasnya sebagai bintang sepak bola bertransformasi menjadi superstar dunia. Saat itu, ia selalu menjadi sorotan utama publik. Apa yang Beckham gunakan, lakukan, hampir selalu menjadi trending. Mulai dari fashion hingga model rambut selalu diikuti oleh orang-orang. Tidak heran jika ia menjadi laki-laki yang sangat digandrungi kaum hawa. Hal tersebut juga berdampak pada dinamika kehidupannya. Dalam waktu singkat, kehidupan Beckham berubah layaknya selebritis papan atas yang glamor. Dan hal itu tidak disukai oleh Sir Alex Ferguson. Menurut Fergie, hal itu akan mempengaruhi fokusnya pada sepak bola. David Beckham pernah menjadi sasaran kemarahan Sir Alex karena masalah sepele. Pada 2001, ia mengubah penampilan dan gaya rambut mohawk. Penampilan Beckham itu membuat Ferguson terganggu karena mengundang banyak perhatian media. Fergie lantas menyuruh sang pemain untuk langsung mencukurnya. "Pergi dan cukur rambutmu. Jika tidak, apakah aku yang harus mencukurnya?" ungkap Beckham tentang perkataan Sir Alex. David Beckham ternyata telah menggunakan gaya rambut tersebut saat latihan. Namun, sang pemain mengenakan penutup kepala selama latihan supaya tak ketahuan sang manajer. Bahkan, Beckham juga mengenakan penutup kepala saat makan dan perjalanan di bus menuju stadion. Hubungan antara Beckham dan Sir Alex Ferguson memang memburuk pada awal tahun 2000-an. Banyak penggemar sepak bola mengira dia akan meninggalkan Inggris, tetapi Beckham tetap di Manchester setidaknya dalam beberapa musim ke depan. Di beberapa cerita, Sir Alex Ferguson mengizinkan David Beckham melewatkan pelatihan untuk menjaga Brooklyn, putranya, yang menderita gastroenteritis atau keracunan makanan. Namun, di acara London Fashion Week, Victoria Beckham difoto di malam yang sama, membuat Sir Alex marah. Hingga sang manajer mendenda Beckham dengan gaji 2 minggu atau sekitar 50.000 euro. Beckham juga melewatkan pertandingan melawan Leeds United yang saat itu dianggap rival Setan Merah. Dia tak pernah menjadi masalah sampai dia menikah. Dia dulu bekerja dengan pelatih akademi pada malam hari. Dia adalah anak muda yang fantastis. Menikah dengan dunia hiburan adalah hal yang sulit. Sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Dia selebriti besar. Sepak bola hanya sebagian kecil, kata Sir Alex yang menyesalkan pernikahan Beckham dengan Victoria. Dengan transformasi popularitas, terjadi juga transformasi pada upahnya. Pada tahun 2002, setelah Piala Dunia, Beckham menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Setelah bernegosiasi berbulan-bulan dengan klub, sebagian besar mengenai pembayaran ekstra adalah untuk hak citranya. Pendapatan besar dari kontrak
dan pemasukan lain di luar lapangan membuat Beckham menjadi pemain dengan bayaran termahal di dunia kala itu. Lambat laun, Beckham secara tidak sadar mungkin mulai merasa lebih besar dari manajer, bahkan klub yang membesarkannya. Insiden sepatu terbang di kamar ganti MU menjadi titik puncak perseteruan antara Beckham dan Sir Alex Ferguson. Persoalan ini kemudian menjadi salah satu pemicu alasan Beckham hengkang dari Manchester. Sebuah sepatu ditendang Sir Alex Ferguson di kamar ganti Old Trafford pada Februari 2003. Pria asal Skotlandia itu kesal karena MU baru saja disingkirkan Arsenal dari babak kelima Piala FA di kandang sendiri. Diego Forlan, yang saat itu masih berseragam United, mengungkap, setidaknya ada beberapa fakta terkait konflik tersebut. Pertama, ialah performa Beckham yang dinilai Fergie terlalu malas membantu pertahanan. Kedua, Beckham yang tidak terima mengucapkan kalimat yang membuat Ferguson naik pitam. Namun, Forlan tak menyebut kalimat tersebut. Di ruang ganti, Ferguson dan Beckham mulai saling menghina. Kemudian, Ferguson pergi dan sepertinya pembicaraan selesai. Tetapi kemudian, Beckham mengatakan sesuatu yang lain. Fergie berbalik dan melihat sepatu di lantai, lalu menendangnya ke arah Beckham. Namun nahas, sepatu itu mengenai pelipis mata kiri David Beckham. Kejadian tersebut membuat seluruh pemain di ruang ganti MU terkejut. Fakta ketiga, menurut Forlan, untuk meredakan pertengkaran tersebut, Roy Keane dan Ruud van Nistelrooy harus turun tangan. Kami semua melihat darah dan berpikir, oh tidak, itu jangan terjadi. Tetapi, dalam beberapa saat kemudian, mereka bersiap-siap untuk bertarung. Saat itulah, Roy Keane dan Van Nistelrooy masuk untuk memisahkan mereka. Demikian cerita Diego Forlan. Setelah kejadian itu, esoknya beredar foto Beckham dengan perban di pelipis mata kirinya. Ferguson juga menyarankan klub agar mendepak Beckham karena gaya hidup mewahnya yang dianggap membayangi klub. Sikap seperti itu memang tak disukai oleh Sir Alex Ferguson. Ferguson memang adalah pribadi yang tegas kepada para pemainnya. Jika mereka tak mau mendengar, ia tak akan segan mengambil keputusan mengejutkan. Sang manajer juga mengatakan bahwa David Beckham harus meninggalkan Manchester United karena ia merasa lebih besar dari manajer. Begitu seorang pemain MU merasa lebih besar dari manajer, maka ia harus keluar. Demikian kata Sir Alex. Kekecewaan dan rasa amarah Ferguson semakin berkobar setelah perkataannya tak lagi didengar oleh Beckham. Setelah menyebut bahwa Beckham tak terlalu fokus pada pertandingan, Fergie juga menyesalkan keputusan Beckham untuk menikah dengan Victoria. Beckham adalah satu-satunya pemain yang saya latih yang memilih untuk terkenal, yang memiliki misi terkenal di luar pertandingan. Saya merasa tidak nyaman dengan aspek selebriti kehidupannya, ungkap Ferguson. Lima bulan setelah peristiwa tersebut, David Beckham dijual ke Real Madrid pada Juli 2003. Dia meninggalkan Old Trafford dengan keadaan tidak baik-baik saja. It's a dream come true. Gracias. Ala Madrid. Selama lebih dari satu dekade berseragam Manchester United, Beckham telah menorehkan 85 gol dari 388 laga di semua kompetisi. Dia juga ikut memenangkan 6 gelar juara Premier League, 2 piala FA, 4 Community Shield, 1 piala Intercontinental, dan 1 Liga Champions. Kisah tentang David Beckham belum berakhir. Kita lanjutkan di episode berikutnya.